Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengujian eh, website Kios Sahabat Tani. Kelompok 2 beranggotakan, saya semua nulis absen 25, Ahmad Rifki absen 1, Mardika absen 12, dan Bisa absen 28. Untuk yang pertama yaitu login. User dapat mengisikan URL alamat login sistem melalui URL browser. Jika URL alamatnya diisikan salah, maka halaman tidak ditemukan atau not found. Jika URL alamatnya diisikan benar, maka terdapat form login, seperti gambar. Lalu terdapat field username. Field username dapat digunakan. Username dapat diisikan dengan data varchar. Isian yang diisikan oleh user akan ditampilkan dalam bentuk teks. Lalu terdapat field password. Field password dapat digunakan dan diisikan dengan data varchar minimal 8 karakter. Untuk input yang diisikan oleh user akan ditampilkan dalam karakter berbentuk bintang. User dapat melihat password. Lalu di bawahnya terdapat button sign in. User dapat menggunakan button sign in. Button sign in tidak dapat digunakan jika username dan password kosong. Contoh. Lalu selanjutnya terdapat peringatan jika username atau password yang diisikan tidak diketahui atau salah. User masuk ke halaman password jika username dan password telah benar. Selanjutnya yaitu dapat button logout di navbar. User dapat menggunakan button logout. Jika berhasil logout, halaman akan menampilkan kembali halaman login. Oke, untuk yang selanjutnya adalah user menekan menu pengguna, user diarahkan ke halaman data pengguna, menampilkan username, nama, email, dan juga role dari pengguna. Terdapat filter memilih terdapat salah ketik yaitu untuk memilih role. User memilih role pada field. User dapat memilih filter data pengguna berdasarkan role. Menggunakan role, user dapat menekan button clear. Data yang telah difilter akan dihapus. User yang dapat menghapus User dapat menghapus data yang telah difilter. Oke, berhasil. Dapat mengisi kolom search. Oke,
User dapat mencari data pengguna berdasarkan username. Username, user dapat mencari data pengguna berdasarkan nama. User dapat mencari data pengguna berdasarkan email. User dapat mencari data pengguna berdasarkan role melalui search box dan filter. User dapat menekan button tambah data, diarahkan ke halaman dengan form tambah data, terdapat input field nama, field nama dapat digunakan, lalu terdapat input field username dan dapat digunakan, terdapat input field email dan dapat digunakan, terdapat input field password dan dapat digunakan. Inputan yang diisikan oleh user akan ditampilkan dalam karakter bintang atau tidak dilihat dan dapat melihat passwordnya. Terdapat drop-down role. Drop-down dapat digunakan. User dapat menekan button submit. Data yang telah dikirim akan muncul di data pengguna. Oke. Button submit data telah dikirim akan muncul di data pengguna. Oke, terdapat di bawah sendiri. Jika user mengosongkan field, maka data tidak akan dimasukkan. Oke, terdapat peringatan apabila jika field dikosongkan, lalu terdapat peringatan apabila menggunakan username yang sama. User lalu dipindahkan. Lalu terdapat notifikasi jika user berhasil menambah akun user. Tadi sudah ada, user akan diarahkan kembali ke halaman pengguna jika pengisian data berhasil. Oke. Tadi juga sudah ada. Lalu user dapat menekan button edit data pada pengguna yang dipilih. Diarahkan ke halaman edit data, semua field terisi dengan data pengguna yang telah dipilih. Terdapat info field username yang telah terisi, isi field username dapat diubah, terdapat info field nama yang telah terisi, isi field nama dapat dirubah, lalu terdapat input field email yang telah terisi dan dapat dirubah, terdapat input field password yang telah dikosongkan, isi field password dapat dirubah, inputan yang diisikan oleh user akan ditampilkan dalam karakter bintang. Lalu terdapat drop-down role yang telah dipilih, terdapat drop-down yang telah dipilih, drop-down role dapat dirubah.
Data yang dibiarkan tidak akan berubah. Jika user mengosongkan salah satu field, maka data tidak akan dimasukkan. Akan muncul peringatan jika field dikosongkan. Dikosongkan akan muncul peringatan apabila menggunakan username yang sudah ada. User akan diarahkan kembali ke halaman data pengguna jika pengubahan data telah berhasil. Oke. User dapat menekan button hapus dari data yang telah dipilih. Akan muncul peringatan sebelum menghapus data. Jika menekan tombol yes, maka data akan terhapus. Jika menekan tombol cancel, maka data tidak jadi dihapus. Oh, untuk selanjutnya adalah pemasok. User menekan pemasok, menu pemasok. User diarahkan ke halaman data pemasok, menampilkan kode, nama, alamat, dan nomor telepon, dapat mengisi kolom search. User dapat mencari data pemasok berdasarkan kode, berdasarkan nama, dan berdasarkan nomor telepon. Lalu user dapat menekan button tambah data, diarahkan ke halaman tambah data create. Terdapat instruksi nama yang dapat diisi, mohon maaf ada typo. Field nama dapat digunakan, terdapat instruksi field alamat yang dapat diisi, field alamat dapat digunakan, lalu terdapat info field nomor telepon dan field nomor telepon tersebut dapat digunakan. User dapat menekan tombol submit. Data masuk yang telah dikirim akan muncul di data pemasok. Jika user mengosongkan field, maka tidak akan dimasukkan. Dimasukkan akan muncul peringatan jika field kosong, user akan diarahkan kembali ke halaman data pemasok jika pengisian data telah selesai. Dapat dilihat seperti tadi saat memasukkan data. Oke, kembali lagi. User dapat menekan button edit data pada pemasok yang telah dipilih. Diarahkan ke halaman edit data, terdapat typo. Semua field terisi dengan data pemasok yang telah dipilih. Terdapat input field nama yang telah terisi, isi field nama dapat dirubah. Terdapat input field alamat yang telah terisi dan dapat dirubah. Terdapat input field nomor telepon yang telah terisi dan dapat dirubah. User dapat menekan button submit. Data yang telah dikirim akan muncul di
daftar pemasok. Data yang dibiarkan tidak akan berubah. Jika user mengosongkan salah satu field, maka data tidak akan dimasukkan, akan muncul peringatan jika field dikosongkan. Ini tidak akan berubah. User diarahkan kembali ke halaman data pemasok jika pengubah data telah berhasil. User menekan button hapus dari data yang telah dipilih, akan muncul peringatan sebelum menghapus data. Jika menekan button yes, maka data akan terhapus. Jika menekan tombol cancel, maka data tidak terhapus. Selanjutnya adalah bagian kategori. Yang pertama adalah user menekan tombol kategori barang dan akan menampilkan data kategori barang yang berisi kode, nama, dan action. Selanjutnya, user dapat mengisi kolom search yang dapat mencari data kode, mencari data berdasarkan kode dan nama. Nah, selanjutnya user dapat menekan tombol tambah data dan diarahkan ke halaman tambah data. Terdapat input file nama yang dapat digunakan. Dan user dapat menekan tombol button submit. Data yang telah dikirim akan muncul di daftar kategori dan kode akan otomatis dibuat. Jika user mengosongkan file, maka data tidak akan dimasukkan. Dan muncul peringatan jika datanya kosong. User akan diarahkan kembali ke halaman data kategori jika pengisian data telah berhasil. User dapat menekan tombol button edit data pada kategori yang telah dipilih. Dan langsung diarahkan ke halaman edit data. Mohon maaf, itu pada kesalahan. Seharusnya edit data. Nah, bisa dan field terisi dengan data kategori yang telah dipilih, terdapat info file lama yang sudah terisi. File nama dapat diubah, user dan menekan tombol submit juga sudah. Data yang telah dikirim akan muncul ke daftar kategori yang telah diubah, akan muncul di daftar kategori. Data yang dibiarkan tidak akan berubah. Jika user mengosongkan salah satu file, maka data tidak akan dimasukkan, akan muncul peringatan jika file dikosongkan. User akan diarahkan kembali ke halaman kategori jika pengubahan data telah berhasil. User dapat menekan button delete data yang telah dipilih dan akan muncul peringatan sebelum menghapus data. Jika menekan button yes, data akan langsung terhapus. Jika menekan cancel, data tidak jadi terhapus. Dan sekarang adalah data barang. User menekan menu data barang.
User diarahkan ke halaman data barang dan di data barang menampilkan kode, nama, kategori, pemasok, satuan, harga, dan stok serta action. Ya, stok barang. Terdapat filter memilih kategori data barang. Data barang, user memilih kategori pada field. User dapat memilih filter data barang berdasarkan kategori. Akan muncul kategori data barang sesuai filter. Terdapat filter memilih pemasok data barang. User memilih pemasok pada field. User dapat memilih filter data barang berdasarkan pemasok. Akan muncul pemasok data barang sesuai filter. Terdapat filter memilih satuan data barang. User memilih satuan data barang pada field. User dapat memilih filter data barang berdasarkan satuan. Akan muncul satuan data barang sesuai filter. Terus user dapat menekan tombol clear dan data barang yang telah difilter akan terhapus. User dapat menghapus data yang telah difilter. Dapat mengisi kolom search. User dapat mengumpulkan data barang berdasarkan harga. User dapat mencari data barang berdasarkan nama. User dapat menekan button tambah data. User diarahkan langsung ke halaman tambah data. Terdapat file info file nama. File nama dapat digunakan. Terdapat drop-down kategori dapat digunakan, drop-down kategori dapat menampilkan data kategori. Ya, juga sudah. Terdapat drop-down pemasok dapat digunakan, drop-down pemasok dapat menampilkan data pemasok, terdapat drop-down satuan dapat digunakan, drop-down satuan dapat menampilkan data satuan. Terdapat input field stock. Field stock dapat digunakan. Terdapat input file harga. Dan input file harga dapat digunakan. User dapat menekan button submit. Data yang telah dikirim akan muncul di daftar barang. Kode barang akan otomatis dibuat. Jika user mengosongkan salah satu field, maka data tidak akan dimasukkan. Dan akan muncul peringatan jika dikosongkan. User akan diarahkan kembali ke halaman data barang jika pengisian telah berhasil. User dapat menekan button edit pada barang yang telah dipilih, dan user akan langsung diarahkan ke halaman edit data. Semua file sudah terisi dengan data barang yang telah dipilih. Terdapat info nama yang telah terisi, isi file dapat diubah, terdapat drop-down kategori dapat diubah, drop-down kategori dapat menampilkan data kategori, dan drop-down pemasok juga dapat diubah dan menampilkan data pemasok. Pemasok, terdapat drop-down satuan,
drop-down satuan dapat menampilkan data satuan, terdapat input file stok yang telah terisi, isi file stok dapat diubah, terdapat input field harga yang telah terisi, isi field harga dapat diubah. User dapat menekan button submit. Data yang telah dikirim akan muncul di daftar barang, data yang dibiarkan tidak akan berubah. Jika user mengosongkan salah satu file, maka data yang dimasukkan akan muncul peringatan jika file dikosongkan. User akan diarahkan kembali ke halaman data barang jika pengubahan data telah berhasil. User dapat menekan button delete dari data yang telah dipilih. Akan muncul peringatan sebelum menghapus data. Jika menekan button yes, maka data akan terhapus. Jika menekan tombol cancel, maka data tidak jadi terhapus. Jika menekan terdapat button export Excel, file XLSX yang berisi seluruh data barang akan terunduh. Terdapat button import Excel, akan muncul form upload file, mendownload template terlebih dahulu, dan mengupload template yang telah terisi. Data barang akan bertambah mengikuti file XLSX yang telah diupload. Jika data kategori belum ada, maka data akan otomatis dimasukkan. Jika data pemasok belum ada, maka otomatis akan dimasukkan. Selanjutnya yaitu transaksi keluar. User dapat menekan transaksi keluar pada sidebar. Terdapat field kode barang. Field kode barang dapat digunakan. Field kode barang menampilkan kode barang yang memiliki persamaan karakter dari inputan. Lalu terdapat field jumlah. Field jumlah dapat digunakan. Lalu terdapat button add. Button add akan menambahkan kode barang inputan ke tabel transaksi. Lalu terdapat tabel transaksi keluar, kolom harga, kolom subtotal, kolom field quantity. User dapat menambah atau mengurangi quantity. Lalu terdapat button delete. User dapat menghapus barang pada tabel. Lalu terdapat button pay. Button pay dapat digunakan. Terdapat modal bayar. Terdapat bill total. Bill total dapat digunakan dan terisi otomatis dari akumulasi subtotal. Terdapat bill bayar. Bill bayar dapat digunakan dan diisikan oleh user dengan data integer. Lalu terdapat bill kembalian. Bill kembalian terisi otomatis ketika melakukan enter pada bill bayar. Bill kembalian juga terisi otomatis ketika menekan bill kembalian. Lalu terdapat button close. Button close dapat digunakan. Lalu jika terdapat button bayar dapat digunakan. Terdapat notifikasi transaksi berhasil. Selanjutnya yaitu transaksi masuk. User dapat menekan menu transaksi masuk pada sidebar. Terdapat field kode barang. Field kode barang dapat digunakan. Field kode barang menampilkan kode barang yang memiliki persamaan karakter dari inputan. Lalu terdapat field jumlah. Field jumlah dapat digunakan. Terdapat button add. Button add akan menambahkan kode barang inputan ke tabel transaksi. Terdapat tabel transaksi, kolom nama barang, field quantity, lalu user dapat menambah atau mengurangi quantity.
Lalu terdapat button delete, user dapat menghapus barang pada tabel. Selanjutnya terdapat button input data. Button input data dapat digunakan. Button input data menginput data tabel ke database. Lalu terdapat notifikasi transaksi masuk sukses. Selanjutnya terdapat laporan transaksi keluar. User dapat menekan menu laporan transaksi keluar pada sidebar. User diarahkan ke halaman laporan transaksi keluar. User berhasil masuk ke halaman laporan transaksi keluar. Menu menampilkan tanggal, jumlah, total, bayar, kembalian, dan user maupun action. Filter bisa digunakan. User bisa mengisi tanggal awal dan tanggal akhir pada date picker. Filter tidak bisa ditekan jika tanggal akhir melebihi tanggal saat ini. Dan button clear bisa digunakan. Button clear akan menghapus tanggal awal dan tanggal akhir yang dipilih dari date picker tadi. Terdapat action pada tabel. User diarahkan ke detail laporan transaksi. Ini laporan transaksinya belum tampil karena masih data lama. Detail transaksi ini menampilkan ID, tanggal, ID transaksi, user, ID barang, kode barang, nama barang, kategori pemasok, dan jumlah. Nah, ini untuk detail transaksinya. Nah, kembali lagi terdapat button ekspor transaksi keluar. Nanti akan diarahkan ke ekspor transaksi keluar. Terdapat tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini bisa dipilih melalui date picker. Validasi format datanya, format tanggalnya sama kayak filter tadi. Jika memilih tanggal melebihi tanggal sekarang, maka ekspor data akan kosong. Nah, terdapat button ekspor pada form. Nanti akan mengekspor tanggal sesuai yang dipilih user. Dan terdapat button ekspor semua, nanti akan mengekspor semua laporan transaksi yang ada. Dan button ekspor semua dan ekspor bisa digunakan. Ekspor akan berupa XLSX. Terdapat button ekspor detail transaksi, sama tadi kayak ekspor transaksi. Dan untuk maksudnya laporan transaksi masuk, user dapat menekan menu laporan transaksi masuk pada sidebar. Menu akan menampilkan tanggal, jumlah, user, dan action. Fitur filter ini juga bisa digunakan sama seperti
laporan transaksi keluar. Yang membedakan hanya menu tampilannya juga. Untuk ekspor, untuk filternya juga sama, dan ekspor transaksinya juga sama. Memilih tanggal transaksi, dan ekspor detailnya juga sama. Selanjutnya yaitu riwayat. Riwayat hanya bisa diakses owner. Owner dan admin dapat menekan menu riwayat pada sidebar. Menu menampilkan tanggal, jenis, lokasi, keterangan, dan user. Terdapat filter juga sama tadi seperti laporan transaksi keluar dan laporan transaksi masuk. Jika tanggal akhir melebihi tanggal awal, maka filter tidak akan bisa digunakan. Dan terdapat button clear. Dan pada riwayat ini, mohon maaf, ini ada kekeliruan. Dan sama juga seperti laporan transaksi keluar dan laporan transaksi masuk, terdapat ekspor riwayat. Dan di sini memilih tanggal mana yang akan diekspor. Jika memilih button ekspor nanti akan mengekspor tanggal yang sudah dipilih. Jika memilih ekspor semua, nanti akan mengekspor riwayat data riwayat semua yang ada di menu. Ekspor berupa XLSX. Sekian, terima kasih presentasi hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.